temuan WHO secara global sebanyak 301 juta orang mengalami gangguan cemas khususnya. Iya, benar. Sehingga dengan adanya gangguan cemas, mereka itu kan mengalami beberapa gejala, sehingga produktivitasnya menurun. Psikiater itu periksanya malah nggak ngapa-ngapain ya? Iya, tanya dulu. Seperti teman kayak gini lah, sharing-sharing kan. Iya, psikiater itu periksanya nggak ambil darah, nggak harus dipasang alat, Cuman ngobrol. nggak, cuman ngobrol ya, Bu Desika. Kalau cemas, yang namanya gangguan cemas, dia itu akan menimbulkan gejala yang tidak nyaman bagi penderita, di mana mereka itu mungkin diawali dengan pikiran yang berulang, khawatir terhadap masa depan, karena cemas ini ditandai gejala pertama khawatir dan ketakutan. Jiwamu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anita Alshifa di channel podcast Sehat Jiwa. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga jiwanya semakin sehat, dan beberapa tayangan kita yang sudah hadir menemani sobat sejiwa semuanya semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Pada hari ini kita lanjut lagi mau bahas permintaan teman-teman di luar sana. Sobat sejiwa ada yang WhatsApp menanyakan, Kak, tolong dong dibahas mengenai cemas. Nah, hari ini kita mau bahas tentang cemas. Cemas sepertinya semua orang bisa mengalami cemas ya, termasuk sobat sejiwa. Ketika mau skripsi, mau tesis, atau menikah, nah itu masa-masa cemas yang paling menegangkan. Hari ini kita mau refleksi ya tentang reaksi tubuh kita terhadap cemas. Apakah cemas termasuk gangguan mental atau hal yang biasa saja? Nah, bersama saya sudah hadir narasumber kita, seorang psikiater yang kesehariannya bekerja di rumah sakit jiwa dan juga di rumah sakit swasta lainnya. Nah, di sini sudah hadir bersama saya Dr. Desika Liana SPKJ. Apa kabar Bu Desika? Terima kasih Bu Anita. Alhamdulillah hari ini saya dalam kondisi sehat jiwa dan raga. Yang penting sehat jiwa ya. Cemas Bu? Ya mungkin cemas karena Bu Anita hubunginya tadi malam. Nah, tapi nggak apa. Demi pemirsa kita bisa kapan saja ya. Iya. Untuk kasus cemas ini kita memang harus banyak kita memberi pengetahuan. Sudah benar sekali mereka ingin tahu masalah cemas. Cemas ini dialami oleh banyak orang ya, di semua orang ya Bu Desika. Banyak, bahkan hampir semua orang. Saya banyak baca juga menurut temuan WHO secara global sebanyak 301 juta orang mengalami gangguan cemas khususnya. Iya, benar. Sehingga dengan adanya gangguan cemas, mereka itu kan mengalami beberapa gejala, sehingga produktivitasnya menurun. Iya. Terus akan menjadi, ini secara garis besar, mereka itu akan menjadi semacam kerugian ya secara global karena produktivitas menurun. Oleh karena itu perlu diatasi. Selain penderitaan yang dialami oleh personal yang perlu kita pahami. Mereka tidak ingin cemas karena cemas ini sangat menderita dan tak bisa lihat oleh orang lain, tapi hanya kita sakit. Yang tahu. Iya, benar-benar. Ya, karena cemas ini kan setiap hari kita berhadapan dengan orang yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Cemas ini tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita menguatkan diri. Ini sudah pernah terjadi dulu, kalau aku begini, aku ngelakuin ini. Nah, mungkin Bu Desika bisa dijelasin ke sobat sejiwa semuanya kondisi-kondisi apa yang sering memicu cemas pada seseorang. Baik. Kalau dari segi pandangan kita orang kesehatan, mungkin kita bisa sebut penyebabnya atau etiologi ya, yang menjadikan seseorang itu menjadi gangguan cemas dan cemas. Cemas itu bisa dibedakan, ada cemas, ada gangguan cemas. Kalau cemas itu lumrah terjadi pada orang-orang ya.
termasuk kita. Misalnya cemas, kita itu ada persoalan apa? Seperti yang kita bahas tadi di balik layar, kita itu misalnya akan menghadapi suatu ujian, mau presentasi, mau apa, kita itu ada cemas. Atau tiba-tiba diciptakan oleh Allah Ta'ala, namanya ada respon ya, respon dari saraf kita atau otonom kita jika terjadi sesuatu yang bahaya atau yang mengancam. Kita itu harus aktif merespon cemas, refleks. Ya, ketika kita ada refleks, tetapi dia itu tidak menyebabkan kalau tidak menetap dan terus-menerus, dia tidak patologis. Dan kita itu bisa menjalankan hidup tanpa ada ingat-ingat yang itu lagi. Nah, kalau cemas, yang namanya gangguan cemas, dia itu akan menimbulkan gejala yang tidak nyaman bagi penderita. Di mana mereka itu mungkin diawali dengan pikiran yang berulang, khawatir terhadap masa depan. Karena cemas ini ditandai gejala pertama khawatir dan ketakutan. Iya, dia Takut dan khawatirnya khawatir. berlebihan ya, Bu Berlebihan Desi, ya. akan masa depan yang belum tentu terjadi. Itu khas sekali pada mereka. Tapi kalau khawatir misalnya memang lagi nggak ada uang, khawatir nggak bisa makan bakso, itu belum gangguan itu, ya, Bu Des? dia itu yang dibilang gangguan itu bila dia sudah mengganggu aktivitas pekerjaan, sekolah, menarik diri dari lingkungan sosial dan beberapa lainnya yang membuat mereka itu yang tidak seperti dulu, mungkin dari ADL-nya juga mulai terganggu. Nah, itu sudah mulai arah ke gangguan. Benar, sudah terbuka ternyata cemas dan gangguan cemas itu berbeda, Sobat Sejiwa. Kalau masih cemas itu semua orang pernah mengalaminya dan wajar. Nah, ketika sudah gangguan cemas, Sobat Sejiwa harus mengunjungi kita ya, Bu Desika ya. Harus mengunjungi kita untuk konsultasi supaya Sobat Sejiwa bisa kembali produktif tentunya. Nah, Bu Desika, banyak teman-teman di luar sana, Sobat Sejiwa mengatakan gini, pertanyaannya, saya OCD, melakukan sesuatu berulang-ulang. Nah, apakah itu termasuk gangguan cemas? Nah, itu juga harus dijelaskan. Saya sebenarnya tadi kan waktu pertanyaan pertama, saya harus tambahin sedikit ya Bu Anita sebelum saya jawab masalah OCD. Karena pertanyaan pertama tadi mungkin etiologi atau penyebab, tapi saya sudah menjawab dengan membedakan. Penyebabnya itu secara medis itu kita sebutkan biopsikososial. Masalah biologi, psikologi, dan masalah sosial. Nah, itu semua bisa dari riwayat hidup yang tidak sehat, misalnya pola asuh yang tidak bagus ya akibat pengetahuan orang tua rendah maupun faktor lingkungan, atau terjadi bullying, tekanan, atau terjadi trauma yang sangat ini, misalnya kayak anak-anak yang perempuan misalnya dia korban mungkin perkosaan dan segala macam, atau seperti kita di Aceh banyak bencana seperti misalnya riwayat PTSD dan segala macam, juga para pengguna alkohol dan alat-alat terlarang. Nah, kalau untuk OCD sendiri wanita dan teman-teman di sana, kita harus bedakan OCD ini apakah termasuk dalam gangguan cemas. Nah, menurut bacaan yang telah kita belajar dan kita baca sama-sama, mungkin teman-teman juga pernah membaca, dari sejarah OCD ini dimulai dari zaman Yunani kuno. Jadi mereka itu melakukan ritual berkali-kali, misalnya dia beribadah, ini itu kan pada saat itu masih menyembah seperti berhala, para dewa, batu kan. Jadi mereka itu dari situ nanti menyentuh tiang-tiang. Merasa ini belum cukup, saya harus kembali. Jadi mereka itu jadi seperti itu. Jadi ada obsesif dan kompulsifnya, dorongan dan harus dilakukan. Gitu. Nah, terus berkembang waktu zaman Bapak psikoanalisis kita Sigmund Freud tahun 1910 kalau nggak salah saya, nanti salah kita baca kembali ya. Nah, mereka pada saat itu menurut Bapak psikoanalisis itu seorang anak-anak yang dilarang untuk menyentuh sesuatu, tapi dia punya keinginan. Sehingga Bapak psikoanalisis cara menerapi waktu saat itu OCD itu dengan cara pikiran dan dorongan itu ditanamkan paling dalam ke alam bawah sadar, sehingga diharapkan tidak muncul kembali. Nah, OCD ini sebenarnya dia itu tidak masuk ke dalam gangguan cemas, tapi akan berisiko terhadap gangguan cemas. Nah, karena dia itu masuk ke dalam blok gangguan jiwa lainnya. Nah, kita teruskan ya. Di situ
kayak ini ya, mencekam kali ya. Mendengar Sigmund Freud dan Iya, zaman ketika Yunani. kita berbicara Sigmund Freud kan kita langsung menganalisa ya, karena beliau kan memang psikoanalisis, semuanya dianalisa ya. Jadi semuanya apalagi main alam bawah sadar, ngeri nih. udah mau dihipnotis ini sobat sejiwa. Ya, baik. Setelah Sigmund Freud, kemudian ada Freudian. Pada tahun sekian, beliau itu sudah mulai mengalihkan ke terapi obat-obatan. Obat-obat yang digunakan pada tahun 80-an sudah mulai aktif penggunaan obat-obatan, di mana untuk obsesi kompulsif dia diberikan obat-obat seperti antidepresan, khususnya disebutkan di situ golongan SSRI. Nah, seperti fluoxetine, sertralin, tapi dia itu dosisnya biasanya di atas penanganan gangguan cemas atau depresi ya, dosisnya itu. Tapi itu tergantung juga kepada personal, terkadang dengan dosis yang ini kita nanti lihat di lapangan. Iya, ternyata sobat sejiwa OCD itu masih bisa diatasi dan selama tidak mengganggu produktivitas, selama tidak mengganggu aktivitas, itu masih belum gangguan cemas ya. Jadi jangan khawatir kalau udah OCD, yuk kita konsultasi lagi di sini nanti supaya lebih sehat ya. Dan tidak gangguan cemas. Iya, tidak masuk ke gangguan cemas. Nah, apakah gangguan cemas ini Bu Desika? Kan banyak di luar sana sobat sejiwa itu ketika mendengar rumah sakit jiwa itu akan merasa sedikit ngeri, mindsetnya itu ini nanti semua dikasih obat gitu ya. Jadi takut ke sini. Apakah kalau teman-teman di luar sana sudah mengalami gangguan cemas, itu bisa sembuh sendirinya atau memang harus pakai obat? Nah, jadi gini ya. Ini saya terima kasih sekali karena ini istilahnya mewakili pertanyaan pemirsa. Banyak yang japri saya, mungkin mereka itu kan nggak nyaman kalau ngomong langsung waktu posting-posting, misalnya saya ada hadir di Instagram dan di mana mereka menjapri, Bu sebenarnya bagaimana sih apa bisa sembuh terus atau bisa dibiarkan sembuh sendiri atau saya diapain, tapi saya ini udah masuk diagnosa cemas belum, jadi kan dengan begitulah. Jadi mereka itu, jadi pertanyaan itu mewakili banyak dari pertanyaan mereka. Jadi momen ini akan kita jawab, mudah-mudahan berguna dan merubah pola pikir terhadap pandangan itu ya. Jadi gangguan cemas yang dialami itu dia harus mendatangi dulu yang ahli ya. Kemudian jangan takut datang ke psikiater karena psikiater itu bukan statusnya dokter orang gila. Kita jelaskan dulu, psikiater itu menangani banyak masalah dan diagnosa jiwa itu banyak. Gangguan cemas ini termasuk salah satu sebuah diagnosa untuk sebuah gangguan mental. Namun dia ada yang psikotik, ada yang neurotik. Kalau gangguan cemas ini masuk ke neurotik. Di mana seseorang mengalami simptom dan gejala, misalnya nggak bisa tidur, mengkhawatirkan masa depan gitu, kemudian kayak berdebar-debar, kayak naik asam lambung, malah menuju ke somatis, atau ada beberapa diagnosa cemas seperti agorafobia, serangan panik, gangguan panik, dan lain-lain. Jadi itu harusnya datang dulu ke psikiater, ajak ngobrol dulu. Psikiater itu tidak ngeri, ngobrol, kita lihat dulu setingkat mana keparahannya, masuk ke diagnosa yang seperti apa. Nanti baru kita rekomendasi, kalau masih ringan mungkin kita akan kirim ke teman-teman psikolog. Nah, kalau memang harus diintervensi dengan obat juga tidak usah takut, karena psikiater itu memberi obat tentunya ada dasar dan dosis. Nah, jadi teman-teman datang aja dulu konsultasi, kemudian kita rekom harus kemana, seperti itu. Jadi tidak sesuatu hal yang aib. Kalau di luar negeri sana, kalau anak-anak putus cinta, dia bilang ke mamanya, "Mam, I need psikiatris." Dia bilang seperti itu, karena mereka itu menganggap problem itu harus diselesaikan sama orang yang paham. Iya, benar. Nah, kalau kita bilang di sini harus kita serahkan kepada yang ahli. Ya, kalau enggak, karena kan secara garis besar cemas itu kita setiap hari rasanya kita dihadapkan dengan hal-hal yang misalnya yang belum pernah kita hadapi, ya otomatis reaksi tubuh kita cemas gitu. Tapi ketika alarm cemasnya secara berlebihan muncul, nah kita harus aware karena ini juga bisa memicu seperti Bu Desika bilang tadi, bisa menurunkan produktivitas. Jadi kita berhubungan dengan orang lain juga
takut-takut, padahal orang nggak ada masalah dengan kita ya Bu Desika ya. Nah, Jadi- teman-teman Sobat Sejiwa jangan takut ke rumah sakit jiwa karena psikiater itu periksanya malah nggak ngapa-ngapain ya. Ya, Tanya-tanya tanya dulu seperti teman kayak gini lah sharing-sharing kan. Iya, psikiater itu periksanya nggak ambil darah, nggak harus dipasang alat, Cuman ngobrol. nggak, cuman ngobrol ya Bu Desika. Ngobrol. Kita janji ya Sobat-sobat Sejiwa. Terus jika ditanyanya teman-teman ngobrol. setuju, baru kita nanti melakukan Benar. intervensi kan. Nggak yang ujuk-ujuk kamu harus minum obat. Ini kalau nggak minum enggak harus di ECT, di setrum tidak. Enggak teman-teman, enggak Sobat Sejiwa ya. Di sini paling fair rumah sakit. Kalau rumah sakit jiwa itu psikiater, psikolog itu semua diskusi. Ya, enggak yang langsung diputuskan harus minum obat. Atau nanti Oke. malah kalau sudah selesai sehat mungkin akan kita rekom ke sehat kulit, kecantikan. Jadi lebih cantik setelah tidak cemas lagi. Iya. bisa Nah, dia, kalau ada yang berjerawat, Bu Desika kan, ada tuh beberapa jurnal saya juga pernah baca, cemas ini bisa terjadi pada seseorang dan kemudian efeknya itu jadi ke fisik. Jantung berdebar-debar, udah dugaannya jantung, jadi berjerawat, jadi ya semacam penyakit-penyakit lainnya. Ini gimana Bu Desika? Benar atau ini hoax? Mitos. Jadi gini ya, kita di sini membahas tentang gangguan cemas. Gangguan cemas ini dia itu bisa kita bilang lingkaran yang bisa bolak-balik. Cemas ini bisa menyebabkan gangguan fisik. Gangguan fisik juga bisa menyebabkan gangguan cemas. Benar. Nah, kenapa gangguan cemas bisa menyebabkan gangguan fisik? Itu terjadi karena yang pertama kita bisa lihat dari segi pertama dari respon otonom merangsang saraf simpatis ya. Saraf simpatis maka akan ajak kerja teman-teman yang lain sehingga terjadi ketegangan, keluarnya hiperperistaltik, keluar asam lambung, kemudian keringat dingin, kayak bentar-bentar mau pipis atau mau pup gitu kan. Perasaan kita seperti gejalanya kita mau maju presentasi tapi kejadian di mereka itu terus-menerus, bayangin sampai nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidur itu sendiri menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Nah, pikiran-pikiran yang negatif yang terlewat, yang irasional beliefnya itu juga menyebabkan seseorang menjadi nggak bisa tidur, overthinking kan. Kemudian orang itu akan apa yang terjadi? Nah, kondisi seperti cemas seperti itu ada jurnal penelitian yang kita baca. Itu kondisi serotonin atau hormon yang kesenangan tubuh dia itu sangat menurun dan kortisolnya meningkat. Nah, maka ketika kortisol meningkat, dia itu akan terjadi apa? Nah, dia itu daya tahan tubuhnya menurun. Daya tahan tubuh menurun, maka akan gampang terserang penyakit. Selain nanti seperti asam lambung. Kenapa mereka mendatangi dokter-dokter? Karena respon saraf simpatik tadi, maka mengaktifkan seperti berdebar-debar. Perasaan saya sakit jantung, kok mual, kayak lambung. Jadi maka khas pada pasien-pasien gangguan cemas itu, mereka itu jadi dokter shopping. Jadi mendatangi dokter ke dokter, bahkan nanti di ujung-ujung malah datang ke dukun. Karena mereka sudah nggak tidak percaya, menemukan tidak jawaban, menemukan solusi. Iya, Jadi kan kita juga sebenarnya mengharapkan juga TSTS kita yang lainnya, jika ada kasus seperti itu boleh kita kolaborasi ya, merawat bersama supaya menolong si penderita. Iya, karena kebanyakan saya juga pernah punya teman di luar sana yang setiap harinya mengeluh sakit perut. Kemudian udah sakit perut, kayak jantungnya berdebar-debar sehingga dia konsultasi ke luar negeri waktu itu. Dan untuk dia percaya bahwa dia tidak apa-apa, dokter di luar sana laparotomi. Jadi buka semua, baru dia yakin kalau dia tidak ada apa-apa. Segitu cemasnya. Nah, Sobat Sejiwa ini jangan beranjak dulu, sudah mulai panas ya. Sudah pembahasan kita sudah mulai panas. Ini akan kita lanjutkan ke Bu Desika. Fisik yang seseorang kan ada gangguan fisik ya Bu Desika, misalnya ada yang terdeteksi cancer, segala macam, nah membutuhkan penanganan, itu bisa cemas juga tentunya ya? Bisa, karena seperti itu penanganannya gimana Bu Desika? Mungkin ada Sobat Sejiwa di luar sana yang membutuhkan ini.
mungkin saya akan sambung yang tadi sedikit. Mereka dengan gangguan cemas itu kan asam lambung dan segala macam. Dan mereka itu khawatirnya overthinking berlebihan. Mereka itu satu lagi membatasi makan intake yang masuk, sehingga mereka itu kurang gizi. Jadi lama-kelamaan mereka dengan tubuh menurun, kurang gizi dan kurus kan. Jadi penurunan berat badan juga sangat signifikan. Kemudian mereka itu juga berisiko akan depresi karena dengan ketidak ada penyelesaian sampai laparotomi seperti tadi, tapi tidak nampak penyakit, tapi nggak tahu solusinya. Mereka sangat tidak percaya untuk ke psikiater karena merasa tidak gila, karena ke psikiater itu menganggap orang-orang yang gila. Benar. Nah, kalau untuk penyakit fisik yang dialami oleh seseorang itu akan menyebabkan, saya bilang tadi, bisa menyebabkan juga ke gangguan cemas. Bisa. Penyakit-penyakit yang mereka alami itu kan semacam ujian ya, ujian bagi mereka. Terkadang mereka itu pada kondisi tertentu, mungkin masalah pengelolaan penyakit itu yang tidak dapat dihadapi, mungkin masalah pengobatan juga, mungkin masalah ekonomi juga, penderitaan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan mereka itu udah pikiran yang buruk untuk masa depannya bagaimana, sehingga mereka menjadi orang yang cemas. Dengan mungkin pensiunan anak-anak udah pada menikah, dia harus merawat diri sendiri, bahkan orang-orang yang seperti stroke, mungkin keterbatasan ya, ADL harus dibantu. Nah, jadi mereka akan mengalami cemas, memikirkan bagaimana mengelola penyakitnya seperti itu. Bahkan ujung-ujung berakhir di depresi. Sobat Sejiwa, jangan khawatir kalau Sobat Sejiwa sedang mengalami gangguan fisik ya, seperti penyakit-penyakit yang memang kronis, tidak bisa disembuhkan, dan bahkan Sobat Sejiwa sedang dalam fase palliative care. Kami menganjurkan untuk Sobat Sejiwa datang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Aceh untuk konsultasi dengan psikiater untuk menemukan solusi tepat bagi cemas dan bahkan depresi Sobat Sejiwa. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan terakhir dari Bu Desika, penanganannya nih bagi teman-teman yang sedang mengalami penyakit di luar sana dan sudah mulai cemas, sudah mulai depresi. Silakan Bu Desika. Itu sebenarnya pengelolaan atau penanganannya dia sama seperti pasien-pasien cemas yang lain yang memang pure dari cemas. Dia itu yang kita intervensi cemasnya. Mungkin untuk penyakit fisiknya kita akan rujuk dan kita akan menyarankan untuk ke kompetensi yang berbeda ya, yang lebih ahli. Misalnya di tempat kita juga kebetulan kita di sini ada dokter saraf ya. Nah, mungkin kalau misalnya masalah stroke, hipertensi, saya akan mengintervensi dan menangani sebatas jiwa. Selanjutnya mungkin akan ditangani oleh spesialis saraf kita. Jadi di sini juga bisa kita rawat bersama sehingga mereka menyebabkan nyaman, tidak antri ke banyak rumah sakit. Jadi seperti itu. Kalau penanganannya mungkin untuk obat-obat dipertimbangkan karena ada obat yang kadang efek sampingnya tidak boleh diberikan pada pasien-pasien gangguan fisik. Jadi kita harus mempertimbangkan terapi yang akan kita berikan pada mereka, khususnya lansia dengan DM, lansia dengan sakit jantung. Jadi kita tanya dulu riwayat sebelumnya, baru kita melakukan intervensi atau pemberian obat seperti itu. Ya, jangan khawatir. Saya minum obat ini, nanti dokter psikiater kasih obat lagi. Biar dokter aja yang mikirin obat apa yang bisa teman-teman konsumsi. Tidak perlu dipikirkan oleh teman-teman tentang farmakologi. Biar dokter aja ya yang memikirkan obat. Oke, sudah di penghujung suasana syuting kita hari ini yang begitu panjang karena ada beberapa part gangguan teknis yang harus yang terjadi. Ya, akhirnya Bu Desika kita tiba di penghujung acara dan syuting kita akan berakhir. Silakan Bu Desika sampaikan closing statement ke Sobat Sejiwa semuanya. Oke. Terima kasih Bu Anita atas kesempatan. Terima kasih juga teman-teman di luar sana yang mau belajar dan mau tahu tentang kesehatan jiwa. Semoga bermanfaat bagi keluarga, teman-teman sekitar, juga membuka cakrawala tentang bagaimana menangani pasien-pasien atau penderita gangguan mental. Oh ya, sedikit lagi saya lupa menyampaikan, selain obat-obatan di psikiater juga kita akan menyediakan terapi-terapi tambahan seperti psikoterapi dan lain-lain. Nanti bisa kita rekomendasikan tergantung keluhan yang didapat. Saya juga akan memberikan sedikit perbedaan
overthinking dengan kecemasan sedikit ya. Mungkin orang memikir overthinking itu sama dengan kecemasan, tetapi tidak. Overthinking itu mungkin pikiran yang terus-menerus, tapi mereka tidak khawatir terhadap masa depan yang berlebihan. Cuman seperti intelijen, pengen tahu, dan pengen tahu. Nah, itu juga harus dibedakan sehingga membantu. Jangan-jangan nanti saya cemas, padahal belum. Tapi overthinking itu lama-kelamaan akan menjadi juga gangguan cemas. Jadi demikian saya pikir yang bisa sharing hari ini dari Yunani sampai ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh ya, semoga bermanfaat bagi Jauh kita. perjalanan kita ya hari ini. Bermanfaat dari tahun sebelum Masehi. Ya, kita bertemu Sigmund Freud ya. Dan Freudian dan segala macam, sehingga kita paham dari mana berasal dan asal muasal, sehingga kita juga bisa menata laksana dengan baik, tentunya dengan belajar dan belajar. Terima kasih Bu Anita. Iya, bincang-bincang kita pada hari ini harus kita sudahi karena waktu juga yang memisahkan kita. Bicarakan apa yang ingin dibicarakan, katakan apa yang seharusnya difikirkan, lupakan apa yang seharusnya menjadi kenangan. Sehat Jiwa Podcast, kami memberikan ruang, sisakan waktu untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.